Awal-awal aku kaget, Kang, kepada orang-orang yang memang niatnya jahat, apapun dia lakukan. Kak, ini sampai kapan kita ngumpulin orang-orang di rumah? Kita kan beasiswa. Masalah yang saya hadapi itu ternyata tidak sebanding dengan bebannya Kang Bima. Teh ingin tahu deh sebetulnya dulu ya, kita mundur agak jauh nih Teh, sebelum Kang Bima Arya menjadi calon wali kota. Obrolan dalam keluarga tuh sebetulnya apa sih Teh? Saya waktu awal nikah sama Kang Bima itu dibawa ke Australia ya untuk mendampingi Kang Bima melanjutkan studi S3 waktu itu. Ya. Kang Bima juga belum masuk politik ya? Kang Bima itu dia udah lahir juga udah politik. Gitu ya? Lahir udah jadi kader politik. Kang Bima itu aktivis ya, dari zamannya sekolah, kampus itu aktivis gitu. Tapi ya karena saya diperkenalkan, dijodohkan, jadi saya tidak mengenal lebih jauh tentang Kang Bima. Saya tahu tentang Kang Bima ketika saya nikah sama Kang Bima, kita tinggal di Australia. Nah, disitulah saya melihat Kang Bima itu seorang organisator yang keseharian itu yang diomongin itu bagaimana membangun organisasi, membangun SDM dan lain-lain. Jadi memang yang diomongin itu, kalau tadi Kang Gustaf nanya, yang diobrolin itu tentang negara, anak muda dan lain-lain. Seperti itu memang dari dulu kayak gitu. Sampai saya waktu itu sempat bilang, Kak, ini sampai kapan kita ngumpulin orang-orang di rumah? Kita kan beasiswa gitu ya. Kita juga keterbatasan uang untuk menjamu mereka gitu. Kang Bima bilang begini sama saya, dalam hidup ini bukan apa yang kita tahu, tapi siapa aja yang kita kenal. Tadinya saya nggak paham gitu. Ternyata 22 tahun saya nikah sama Kang Bima, terjawab sudah 22 tahun yang lalu ketika Kang Bima menyatakan seperti itu bahwa relasi network itu sangat penting dan itu dibangun tidak instan. Jadi sekarang saya kemanapun, keluar kota, keluar negeri, itu pasti ketemu sama orang-orang yang kenal sama Kang Bima. Karena itu dibangun sejak lama gitu. Itu yang menarik ya. Nah, kemudian pertimbangan apa akhirnya memutuskan sepertinya kita maju melalui jalur kepala daerah gitu misalnya. Itu apa yang dipertimbangkan? Kita tuh kalau jalan di mobil pasti akan ngelihat kiri kanan kondisi kota kita ya. Nah, saat itu sederhana aja, kita melihat tumpukan sampah-sampah, nah lalu kita berhayal dan Kang Bima bilang, kalau aku jadi wali kota, kan gitu ya, kalau aku jadi wali kota, aku lihat tumpukan sampah itu, aku akan langsung telepon kepala dinas kebersihan gitu kan. Sesederhana itu, hanya melihat dari tata kepedulian kita gitu, kepedulian sosial ya kayak gitu. Terus akhirnya setuju gitu ya, karena memang udah kelihatan potensinya dari Kang Bima akan satu pertanyaan yang saya sampaikan ke Kang Bima ketika Kang Bima bilang, apa aku maju aja jadi wali kota gitu kan. Lalu saya bilang, kamu mampu. Ya itu, dua kata itu yang saya sampaikan ke Kang Bima. Kang Bima bilang mampu. Ya sudah, kita tidak terbayang saat itu bahwa wali kota itu bukan cuma ngurusin sampah gitu kan, ngurusin segala macam. Karena nggak tahu ya, kata-kata itu menurut saya itu wali kota itu ya orang nomor satu di kota itu gitu ya. Walaupun saya belum tahu apa aja yang akan diselesaikan, tapi dua kata itu yang saya tanyakan ke Kang Bima. Jadi ada kekhawatiran gitu ya? Tidak, bukan kekhawatiran, tapi meyakinkan. Ketika keputusan itu diambil bukan hanya karena coba-coba. Gitu. Itu dua kata itu untuk meyakinkan, kamu mampu? Kang Bima bilang mampu, oke, saya dukung. Nah, kalau lihat dari sisi personal ya, Teh Yani sendiri, ketika akhirnya mau masuk tuh, kemudian apa ya, ada kebimbangan atau justru yakin sekali atau apa? Saya tahu Kang Bima orangnya kalau dia udah mau melakukan sesuatu itu pasti dia kerjakan dengan maksimal. Jadi ketika saya tanya kamu mampu, aku mampu, ya udah saya dukung. Nah, saya sudah lepaskan dan saya sudah meyakinkan diri saya bahwa saya kan kalau istri itu bergantung pada suami. Kalau suami aja ragu, apalagi membawa kita gitu loh. Tapi ketika Kang Bima, aku yakin aku bisa. Oke, aku dampingin kamu gitu. Nah, sekarang setelah menjadi wali kota ya, Kang Bima, kan tentu sebagai pasangan juga kerjaan makin banyak gitu, aktivitas makin ribet gitu. Iya, benar. Apa yang yang menjadi suka dukanya mungkin ya, Teh? Awal-awal aku kaget Kang, karena ketika Kang Bima dilantik menjadi wali kota, berapa waktu kemudian aku dilantik menjadi ketua PKK. Karena memang ketua PKK itu jabatan yang diemban oleh istri kepala daerah. Tapi ternyata bukan hanya ketua PKK.
ketua PKK, ketua Bunda PAUD, ketua Dekranasda, ketua Bunda Literasi, pokoknya segala macam itu kalau dihitung-hitung, ketua Yayasan Kanker lah, itu ada 7 predikat, 7 amanah yang diberikan kepada saya gitu kan. Jadi gitu, banyak banget gitu, ngurusin UMKM, ngurusin anak-anak talasemia dan lain-lain gitu. Nah jadi ya awalnya pastinya kaget ya, karena dalam sehari saya pun sibuk dengan kegiatan saya sendiri gitu loh. Bahkan saya tidak ikut-ikutan bagaimana Kang Bima menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota, karena saya sendiri juga udah kepusingan dengan apa nama amanah-amanah itu. Tapi Kang gitu Bima kan. Biasa ini nggak sih? Apa pengen ngobrol cerita. tentang Jadi gitu ya? yang menarik itu kayaknya sama ya semua keluarga ya. Jadi ketika kita ketemu itu suami sibuk dengan kerjaannya, istri sibuk dengan pekerjaannya. Ketika ketemu di rumah, siapa duluan yang menang gitu. Kang Bima yang berhasil cerita apa? Pengen curhat kan gitu. Nah tapi saya sempat waktu itu bercerita sama Kang Bima apa keseharian saya gitu ya. Terus Kang Bima kayaknya roaming juga karena dia pun penuh dengan tanggung jawabnya gitu. Nah tapi dengan berjalannya waktu saya pun melihat menjadi wali kota seberat itu ya gitu. Jadi masalah yang saya hadapi itu ternyata tidak sebanding dengan bebannya Kang Bima. Jadi selama ini Kang Bima datang, saya siap mendengarkan ceritanya gitu ya, lebih untuk mendengarkan apa yang dia alami gitu. Oke. Nah tentu kan Teh banyak sekali hal-hal yang mungkin juga buat diri kita ada apa ya, misalnya ada yang menjahati kita gitu ya, ada yang mungkin juga ada omongan jelek tentang kita gitu ya. Nah, itu gimana Teh sebagai pasangan seorang kepala daerah? Awal-awal saya selalu berusaha untuk mengklarifikasi apa yang orang sampaikan tentang Kang Bima. Jadi misalnya ada orang bilang, wah Kang Bima itu arogan, sombong gitu. Terus bagi saya Kang Bima tidak seperti itu gitu ya. Cetakannya aja mungkin kelihatan sombong kan gitu kan. Nah tapi awal-awal saya ingin mengklarifikasi itu dan lain-lain. Tapi dengan cara misalnya kan ada juga yang ketemu langsung gitu ya. Wah Bu, Kang Bima mah apa namanya sombong gitu. Elitis gitu ya. Jadi sama rakyat kayaknya jauh gitu. Saya sampaikan Kang Bima itu sangat egaliter loh gitu ya. Kang Bima itu senang bersama-sama warga gitu. Nah, awal-awal saya mencoba untuk menjelaskan dan lain-lain, tapi lama-lama saya bilang, apakah perlu kita menjelaskan dengan kata-kata gitu? Mungkin karena jam terbang juga, karena apa namanya perjalanan menjadi wali kota juga, yang akhirnya biarlah rakyat yang melihat bahwa Kang Bima 10 tahun menjadi wali kota itu betul-betul ada di tengah-tengah warga, gitu. Tapi hal-hal yang disampaikan oleh warga itu kan sebetulnya jadi masukan juga ya buat kita. Jangan mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki. Itu dilakukan Teh? Selama ini apa yang disampaikan oleh orang lain tentang Kang Bima itu lebih karena mereka melihat dari jauh gitu. Jadi artinya bukan hal yang harus dievaluasi, diperbaiki ya, karena memang Kang Bima tidak seperti yang mereka sampaikan. Ini sejauh yang aku nilai gitu ya. Gitu. Jadi ya udah jalanin aja. Toh orang yang dekat dengan Kang Bima akan melihat Kang Bima seperti apa. Orang yang jauh dengan Kang Bima akan juga melihat Kang Bima seperti apa, dan kita nggak bisa memaksakan orang yang tidak dekat sama Kang Bima harus tahu secara utuh kekonyolannya Kang Bima, kelucuannya Kang Bima, kan tidak seperti itu gitu. Jadi kita fokus dengan amanah yang memang menjadi bebannya Kang Bima saja. Saya boleh cerita nggak sih hal terberat apa sih sebetulnya selama menjadi pasangan seorang politikus? Terberat itu ketika memang tidak bisa dipungkiri menjadi kepala daerah itu akan dikelilingi oleh orang-orang baik dan orang-orang jahat. Saya ingat tahun berapa ya ketika Kang Bima di apa namanya masuk ke dalam permasalahan tentang pasar waktu itu ya. Nah, terus selalu disampaikan bahwa Kang Bima melakukan tindak koruptif ya. Nah, di situ sangat berat sekali karena saya tahu bagaimana Kang Bima bekerja. Kang Bima itu orientasinya bukan uang, Kang. Jadi dia kalau kerja itu targetnya apa, dia kejar di situ. Dia tidak melihat nilai rupiah yang akan didapat atau yang seharusnya tidak didapat gitu loh. Jadi itu tidak pernah dipikirin sama dia gitu. Nah, jadi ketika menyelesaikan satu permasalahan yang semua orang mengkotakkan Kang Bima bahwa Kang Bima melakukan tindak koruptif, itu buat saya sangat berat. Kenapa? Karena kondisi itu mendesak Kang Bima
seolah-olah satu langkah lagi dia bisa masuk penjara. Nah, saya hanya melihat pertama ketidakadilan kalau itu terjadi, kedua bagaimana anak-anak ketika di lingkungan sekolahnya bapaknya koruptor kan seperti itu ya. Nah, dan saya yang tidak saya suka adalah bagaimana kita menjelaskan kepada orang-orang yang memang niatnya jahat, apapun dia lakukan kan seperti itu. Nah, itu masa-masa sulit kami yang tapi ya dengan berjalannya waktu ya kebenaran ya tetap akan menjadi kebenaran, dan kedekatan kita sama Allah itu yang menolong kita sebenarnya gitu. Jadi isu itu mempengaruhi keluarga ya, ya? Sangat mempengaruhi, karena saya disitulah saya melihat bahwa oh ada ya orang jahat gitu loh. Jadi karena kami sekeluarga tidak pernah membicarakan bahwa di dunia ini ada orang jahat, ada orang baik gitu. Tapi ketika kejadian itu kita semua tahu bahwa orang jahat itu ada dan mungkin sangat dekat dengan kita gitu. Menetralisirnya gimana deh kalau di dalam keluarga? Supaya semuanya ada. Menetralisir itu dengan nilai-nilai baik. Gitu. Iya gitu. Jadi gini, saya dan Kang Bima itu selalu bicara hal-hal yang positif kepada anak-anak atau setiap pembicaraan kita. Jadi ketika ada masalah yang buruk, kita tidak membawa masalah buruk itu, tapi kita bicara masalah-masalah yang baik, sehingga masalah buruk itu tidak dijadikan sebuah sesuatu yang menakutkan gitu. Kita fokus dengan kebaikan aja. Kita fokus dengan kebaikan. Makanya saya dan anak-anak ketika melihat sesuatu kebatilan itu atau keburukan, kita kok ada ya orang kayak gitu. Kok ada ya ternyata keburukan itu. Nah, tapi ya sudah, kita fokus bahwa sesuatu itu diciptakan sama Allah supaya kita tahu bahwa kita jangan mendekati hal-hal itu. Itu aja sih.